Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB Guru Geografi Cekidot. Subtopik pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Soal nomor 1. Suatu bentuk pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam dalam bidang kebudayaan adalah A. Daun lontar sebagai atap rumah di Nusa Tenggara Timur. B. Pengembangbiakan ikan tambak di pantai utara Jawa. C. Penggunaan sagu sebagai makanan pokok di Maluku. D. Karapan sapi di Madura. Option E. Penggunaan kerbau untuk membajak sawah. Nanti tiap videonya seperti biasa bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya. Udah dapet teman-teman? Oke, betul banget. Yang D. Karapan sapi di Madura. Pembahasannya, flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Pada pemanfaatannya, flora dan fauna dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang, misalnya sumber pangan, peternakan, perikanan, hiasan, tradisi atau kebudayaan, dan sebagai sumber energi. Pemanfaatan flora dan fauna pada bidang kebudayaan seperti kegiatan karapan sapi di Madura. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option D. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke subtopik berikutnya yaitu klasifikasi sumber daya. Soal nomor 2. Eksplorasi pertambangan emas di Cikotok dan pemanfaatan PLTP Sarula termasuk ke dalam klasifikasi sumber daya alam. A. Bumi. B. Akuatik. C. Terestrial. D. Panas bumi. E. Vital. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, yang C. Terestrial. Pembahasannya, berdasarkan letaknya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya akuatik dan terestrial. Sumber daya terestrial adalah sumber daya alam yang berada di permukaan muka bumi. Contoh dari sumber daya terestrial berupa hutan, tanah, hasil tambang, panas bumi, dan fosil. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option C, terestrial. Dipahami ya teman-teman? Masih gampang? Yuk cus, kita ke subtopik berikutnya yaitu ruang lingkup ketahanan pangan dan industri. Soal nomor 3. Suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sebagai preferensinya disebut A. Ketahanan keluarga. B. Ketangguhan pangan. C. Ketahanan pangan. D. Kemampuan pangan. E. Kemampuan keluarga. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang C. Ketahanan pangan. Pembahasannya, FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C, ketahanan pangan. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut lagi ke subtopik berikutnya yaitu dinamika kependudukan. Soal nomor 4. Berikut ini faktor non-alami yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia adalah A. Kelahiran dan kematian. B. Kelahiran dan migrasi. C. Kematian dan migrasi. D. Migrasi. E. Urbanisasi. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Support terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Udah dapat teman-teman jawabannya? Betul banget, yang D, migrasi. Pembahasannya,
Dinamika kependudukan di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Faktor alami meliputi kelahiran dan kematian, sedangkan migrasi merupakan faktor non-alami. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, migrasi, karena yang ditanya adalah faktor non-alami. Cukup jelas ya, teman-teman? Lanjut lagi ke subtopik berikutnya, soal nomor 5. Terjadinya ledakan penduduk dalam waktu singkat yang biasanya terjadi di kota-kota besar pada saat setelah Lebaran. Fenomena tersebut merupakan jenis mobilitas A. Sirkuler, B. Komuter, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, E. Emigrasi. Kira-kira yang mana, teman-teman, jawabannya? Betul banget, yang C. Urbanisasi. Pembahasannya, pada setiap tahun di kota-kota besar seperti Jakarta sering terjadi ledakan penduduk pada waktu yang singkat. Biasanya terjadi pada saat setelah Lebaran atau sepulang mudik. Banyak pemudik dari Jakarta ke wilayah pedesaan, dan ketika pulang mereka membawa salah seorang atau lebih anggota keluarganya ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini disebut dengan urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman? Oke, kita ke subtopik terakhir, teman-teman, yaitu pembentukan kebudayaan Indonesia. Soal nomor 6. Suku yang mendiami wilayah pegunungan Papua memiliki rumah tradisional bernama Honai. Rumah Honai ini dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah. Selain itu, atap rumah Honai dibuat dari jerami atau ilalang yang bertujuan untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Pembentukan kebudayaan tersebut disebabkan oleh faktor A. Lingkungan masyarakat, B. Kebudayaan, C. Letak geografis, D. Posisi strategis, E. Kondisi ekologis. Kira-kira yang mana, teman-teman, jawabannya? Yaps, betul banget, yang C. Letak geografis. Pembahasannya, Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa serta kebudayaannya masing-masing. Pembentukan kebudayaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis, kondisi ekologis, dan posisi strategis. Kebudayaan yang dicirikan dengan bentuk rumah Honai merupakan bentuk kebudayaan yang disebabkan oleh letak geografisnya. Suku yang mendiami wilayah pegunungan Papua mendesain rumah Honai sedemikian rupa agar mampu memperangkap panas sehingga tidak kedinginan. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option C, letak geografis.